Karya senimu memberi hidup baru, kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Selamat sore Bapak Ibu, suatu sukacita ya kita bisa bertemu kembali meskipun secara virtual di tempat masing-masing dalam chapel guru kita pada hari ini. Tak terasa ya Bapak Ibu, kita hampir menyelesaikan kuarter 3 ini. Jika kemarin kita masih hektik membuat naratif report maupun progress report, bahkan kita sembari menyiapkan anak-anak kita ya untuk SLC, bahkan besok nih di senior school ya, SLC-nya akan sudah dimulai. Tentu itu semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengundang setiap dari kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh tertuju kepada Tuhan. Nah oleh karena itu
Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Miss Pilia. Silakan Miss Pilia. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kami boleh beraktivitas di hari ini dan saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan hari ini semuanya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami serahkan chapel di sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk menyiapkan hati kita dan juga pikiran kita kepada hadirat Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sampai Akhir Hidupku, di mana mengingatkan kita kembali untuk senantiasa setia kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu setia kepada kita. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Hari ini di chapel kita akan mendoakan yang pertama yaitu rencana reuni dengan guru-guru yang pernah mengajar di SDH pada hari Jumat ini tanggal 11 Maret. Kemudian kita berdoa juga untuk persiapan SLC baik guru maupun juga siswa. Kemudian kita berdoa juga untuk laporan guru homeroom ke orang tua mengenai proses belajar siswa di kuarter 3, dan yang terakhir saya akan memimpin kita untuk berdoa mengenai rencana acara graduation dan juga kepanitiaan di graduation. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih ya Bapa untuk setiap pemeliharaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan namamu di chapel kami sore hari ini. Bapa, saat ini kami mau datang berdoa kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana kami yang akan melaksanakan reuni dengan guru-guru SDH yang pernah mengajar di sekolah kami ini pada tanggal 11 Maret. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persiapan acara ya Tuhan. Juga Engkau berkati jalannya acara kami di hari Jumat nanti. Kiranya acara yang kami ikuti bersama-sama boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana SLC yang akan dilaksanakan besok di hari Kamis dan Jumat. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persiapan kami baik guru maupun juga siswa. Kiranya kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk SLC nantinya ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan kami berdoa untuk rencana guru homeroom yang akan memberikan laporan hasil belajar siswa kepada orang tua di kuarter 3 ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persiapan kami Tuhan, memberikan setiap kami para homeroom hikmat supaya kami juga bisa menyampaikan hasil belajar anak-anak kami kepada orang tua dengan baik dan boleh membawa perubahan juga untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana acara graduation kami. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, baik yang tergabung di dalam kepanitiaan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami supaya kami bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah nantinya acara graduation kami juga boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dengan pimpinan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita mendoakan untuk HUT Sekolah Din Harapan, tugas akhir untuk 6912, Pemerintah Makassar, dan pemerintahan negara kita Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-henti kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ingin berdoa untuk panitia HUT Sekolah Din Harapan yang ke-20 ini Tuhan, agar sekiranya kepanitiaan ini dapat membawa berkat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hikmat datang dari Tuhan. Juga berdoa untuk tugas akhir sekolah untuk siswa kelas 6, 9, dan 12. Engkau memberikan hikmat-Mu kepada siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 agar dapat menjalankan tugas akhirnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kota Makassar di mana kami tinggal Tuhan, agar dalam menjalani tanggung jawabnya, apapun tanggung jawabnya, terkhusus juga untuk menangani pandemi, dapat sesuai dan berjalan dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia agar tercipta keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami melanjutkan doa-doa kami. Bapak Ibu, saat ini juga kita akan mendoakan keadaan dari dunia ini, karena kita tahu bersama-sama bahwa kita sedang melihat ada peperangan di Eropa. Terus yang kedua, kita akan berdoa untuk persiapan kita di kuartal keempat. Dan yang terakhir kita mendoakan Miss Viga dalam proses pemulihannya dan juga proses persiapan kelahiran dari Miss Vida. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini, di mana telah terjadi peperangan antara negara Rusia dengan negara Ukraina. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang menjadi korban dari peperangan ini. Engkau yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana-rencana pembelajaran di kuartal keempat nantinya. Kiranya kami boleh mempersiapkannya dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh diberkati dari pembelajaran yang kami ajarkan, dan terlebih mereka lebih mengenal Engkau Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk Miss Viga di dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang dia konsumsi. Sehingga Miss Viga juga boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk melayani Engkau di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kelahiran dari anak Miss Wida. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga nantinya kami boleh bertemu dengan anak Miss Wida. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga Miss Wida. Ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami memohon kepadamu kiranya setiap pergumulan kami Engkau jawab. Mungkin saat ini kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan diiringi sebuah lagu Bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
kami datang kepadamu memohon akan belas kasihan-Mu. Supaya firman yang memang indah ini tidak menjadi layu dan tidak menjadi hal yang menyedihkan di dalam hidup kami oleh karena ketidaksiapan kami untuk datang padamu. Maka kami berdoa supaya Engkau kuasai hati kami, kuasailah pikiran kami, supaya semuanya ini tersedia, terbuka bagi Tuhan. Supaya kami masih menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu yang merindukan akan firman. Dan masih bisa menikmati betapa indahnya firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan. Meskipun waktu yang diberikan mungkin tidak terlalu banyak, dan juga fisik kami juga dalam kondisi yang mungkin tidak selalu ready, tidak selalu siap oleh karena kecapean dan oleh karena kelelahan dalam melayani Engkau. Tetapi teduhkanlah hati kami. Biarlah kami masih dapat menikmati dan dapat mengamini bahwa firman-Mu memang sungguh indah. Dan itu membuat hidup kami indah adanya pada hari ini. Dengarkan kami ya Bapa. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu, supaya firman ini sekali lagi mengubahkan kami. Dan membuat kami semakin menyerupai Yesus Tuhan kami, yang oleh namanya ini kami naikkan doa kami ini. Amin. Baik ya, ini waktunya sampai 4:15 ya, kurang dari setengah jam ya. Jadi saya coba share saja langsung ya. Semoga kalau lewat sedikit, ini para pesertanya yang 400-an itu tidak masalah ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ya. Baik. Ya. Baik ya. Saya coba. Oke ya. Jadi hari ini saya, karena ini kelanjutan dari itu ya, dari minggu-minggu lalu ya. Jadi saya sudah pernah share, jadi saya langsung saja ya. Jadi temanya memang Pak, belum full screen ya? Belum full screen, Pak. Oh ya, oke. Ya, oke. Oh ya. Sudah ya? Nah, mestinya sudah ya. Jadi ini adalah memang instruksi praktis ya, praktis dari Paulus ya, karena ini memang sudah mendekati akhir dari Kolose ya. Jadi memang itu ciri surat Paulus ya, dia berikan statementnya, dia berikan semua penjelasan awal, lalu mau ngapain kita ini ya. Jadi Paulus itu sangat jelas dengan apa yang dia mau katakan ya. Jadi kita ini sini ya, kita akan lihat dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 6, pasal 4 ayat 6. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk nanti melihat Alkitabnya sendiri ya, karena yang saya terjemahkan ini mungkin akan sedikit berbeda, karena saya memang langsung terjemahkan dari bahasa Yunani langsung ya. Alei nggak salah ya, sekali lagi ya. Oke ya. Jadi kalau kita bicara mengenai, saya review sedikit ya, kemarin kan sudah ini ya, betul ya. Kemarin kita bicara ini, jadi spiritual itu apa sih? Itu adalah inner life in Christ ya, jadi kehidupan internal kita ya, dalam diri kita itu di dalam Kristus. Ini ada 3 ya, saya tidak ulang lagi karena hanya mereview sedikit. Jadi diminta untuk carilah nilai-nilai rohani, karena nilai-nilai fana ini selalu akan hilang ya. Nilai fana apapun tetap akan hilang, bahkan kebaikan kita pun mungkin akan hilang, tapi nilai-nilai yang sifatnya rohani, spiritual itu nggak akan hilang. Jadi karena kita memang makhluk yang sudah perbarui ya, manusia yang sudah perbarui. Jadi gimana caranya mencari spiritual value ya, lepaskan hidup manusia lama dan kenakan manusia baru. Nah, setelah itu mau ngapain ya? Setelah itu kita sudah tahu, kita sudah mencari spiritual value itu, lalu so what? Ya, so what? Nah ini kali ini sampai 6:18 ya, tapi kita tidak akan sampai 18. Ini kita hanya sampai di sini ya. Kita hanya sampai 18 sampai pasal 4 ayat 6. Jadi pada dasarnya ini ada 3 bagian ya, 3 bagian. Perhatikan ya, 3 bagian. Kalau ini memang sudah dibuat summary-nya ya, dibuat statement-nya, tapi sebetulnya kata-katanya nggak seperti demikian. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini ada 3 bagian hari ini kita akan bahas ya. Pertama mengenai private life ya. Jadi atau personal life ya, atau personal atau private lah, kita bilang private lebih tepat ya. Yang kedua adalah prayer, doa. Yang ketiga adalah kehidupan
dengan orang-orang luar ya, dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini ada beberapa anak PAK di sini ya, prodi PAK dulu ya. Jadi kalau mereka lupa ini nanti saya akan tegur ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini kalau secara tematik ya, ini bisa disebut dengan tema apa sih? Ini disebut dengan tema itu kiastik namanya ya. Itu cara menafsir kitab itu salah satunya adalah ada strukturnya, ini struktur kiastik. Jadi ini private life sebelum sampai public life itu ada di tengah-tengah yang justru menjadi center, yaitu apa? Prayer, doa. Meskipun di dalam teksnya itu tidak bisa ya, secara teks itu tidak bisa dibuat begini. Tapi secara tematik bisa dibuat. Itu sebabnya nanti kita akan lihat semua ini ya, satu bagian ini dengan lebih detail ya. Sebetulnya instruksi apa sih yang Paulus berikan ya, atau kita bilang itu RPP-nya apa sih yang Paulus berikan ini ya. Kita sudah tahu kita ini guru Kristen, kita kepala sekolah Kristen, kita bahkan di head office memikirkan the whole schools ya, banyak sekolah yang lain ya, semua sekolah di ASEAN itu kita mau ngapain ya. Baik, saya langsung mulai saja ya. Kita lihat 3 bagian ini dan baik. Ya. Oke ya, jadi saya mengkategorikan ini sebagai inner core ya. Jadi artinya ini adalah inti atau private itu ya. Inti itu tapi ada core yang di dalamnya. Ada core ada di dalam, ada di luar. Jadi ini masih dalam inti ya. Kalau pakai analogi komputer itu ini Intel Core. Core-nya itu ada inner, ada outer. Nah, perhatikan ya, teksnya bilang begini ya. Hai istri-istri, kalau kita lihat Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat Alkitab akan sedikit berbeda. Ada tambahan, ada yang saya memang bedakan ya. Hai istri-istri, tunduklah selalu atau ditundukkanlah selalu kepada suamimu. Atau kalau mau lebih nyaman ya, biarlah engkau menundukkan dirimu sendiri selalu kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya, proper ya, sebagaimana itu proper. Proper itu bukan normatif ya, itu seharusnya demikian. Sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Nah, kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah dipahitkan pada mereka ya. Jadi ini sebetulnya ini adalah pasif ya. Tapi karena dia ada against ini, mereka menjadi aktif, diterjemahkan oleh LAI. Jadi LAI itu janganlah berlaku kasar kepada mereka. Janganlah dipahitkan hati pada mereka. Jadi kalau kamu kesal atau apa, jangan justru membuat hati istrimu pahit ya. Jangan kasar pada mereka intinya ya. Terus yang kedua ini ya, istri, terus suami yang saya pakai warna ini ya, warna apa sih, warna iman ya, ini warna ungu ya. Terus anak-anak warna kuning ya. Anak-anak, taatilah orang tuamu, taatilah senantiasa atau taatilah terus-menerus orang tuamu dalam segala hal ya, ingat ya. Karena itulah yang indah. Tentu dalam segala hal itu bukan segala sesuatu, bukan semua yang jelek ya. Ini konteksnya kan memang kepada jemaat yang memang sudah tahu ya apa tentang firman Tuhan. Karena itulah yang indah, well pleasing ya, itulah yang menyenangkan ya, itulah yang sangat menyenangkan di dalam Tuhan. Nah, terus Paulus bilang, hai bapak-bapak, janganlah pahitkan. Yang ini dua kata Yunani berbeda ya, walaupun bahasa Inggrisnya sama. Ini dua kata Ibrani berbeda. Tapi yang di sini adalah janganlah kamu membuat pahit hati anak-anakmu. Janganlah terus-menerus membuat pahit hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Tawar hatinya bahasa Inggrisnya adalah lose heart. Supaya jangan sampai dia nggak punya hati lagi. Orang bilang jadi seolah-olah jangan sampai hati nuraninya itu nanti jadi rusak. Kira-kira seperti itu ya. Ini simpel aja supaya kita cepat karena waktunya nggak cukup. Oke ya. Nah, inner core-nya masih ada ya, masih ada. Ini inner core, ini inner core ya, sorry. Core-nya masih ada outer ya, inner core dulu. Jadi saya ingin bahas satu dulu ya ini ya. Ini banyak dari kita juga sudah punya pasangan ya. Bagi yang belum nanti pikirkan baik-baik ya. Silakan tanya saya kalau bingung. Ini perhatikan ya, saya dari ayat itu ya 18 sampai 20 itu ya, saya coba buat begini ya, buat kategori ya. Istri ini tunduk pada suami sebagaimana tepat atau seharusnya dalam Tuhan. Suami itu 3, mengasihi istri. Janganlah dipahitkan hati pada istri melawan istrimu. Jangan pahitkan anak-anak.
Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai hati nuraninya rusak atau mati makanya. Ketiga, anak itu taati orang tua dalam segala hal. Alasannya sederhana, karena hal itu sangat menyenangkan dalam Tuhan. Nah, ini yang CDH itu adalah komentar dari saya. Mengapa sih Paulus bilang hal itu sangat menyenangkan dalam Tuhan? Ya karena jelas sekali Kristus itu adalah anak tunggal. Anak tunggal itu dia taat sepenuhnya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sederhana. Itu saya yakin sekali Paulus sudah jelaskan kepada jemaat. Ya. Lalu perhatikan ya, semua urusan perintah kepada istri, suami, dan anak itu urusan apa? Ini urusan hati. This is not about, ini bukan urusan tentang instruksi, boleh apa enggak, tentang urusan melakukan ini, melakukan apa. Betul, tetapi ini semua itu adalah urusan hati. Jangan pahitkan hatinya, pahitkan itu bicara tentang hati ya, jangan buat jadi pahit. Nah, mengasihi juga urusan hati. Tunduk ini juga sama urusan hati sebetulnya. Ini pertama ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kita tahu bahwa kalau bicara inner core itu core ya, inti di dalam paling inti itu bukan cuma soal perilaku, tapi perilaku itu justru akarnya adalah hati. Inner being seperti yang teks bagian sebelum kita baca ya, spiritual itu ya kamu kenakan manusia baru, yaitu manusia yang memang innernya itu sudah baru, invisible, nggak kelihatan ini, tapi nanti wujudnya kelihatan ya. Jadi yang invisible menjadi visible, itu yang invisible hati itu harus terlihat dalam apa? Dalam attitude, tingkah laku. Dan ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya dalam teks, ada dalam menyusun RPP semua udah tahu. Tapi saya akan soroti ini ya, soroti pertama ini ya. Pertama perhatikan istri sama anak ya. Istri sama anak ya, atau istri sama anak ya, jadi istri, terus suami, terus anak, terus nanti bapak ya. Perhatikan ya, istri, suami, anak, bapak. Jadi di mana saya mau bilang begini ya, kalau istri itu cuma satu perintah, suami atau bapak ini itu 3 perintah, anak itu cuma 1 perintah. Tapi yang namanya bapak, suami ya, laki-laki itu 3 ya. Saya orang biblika ya, perhatikan baik-baik ya. Ini memang lebih kepada orang sudah punya keluarga ya. Kalau ditanya ya, ini ingat ya, membaca firman Tuhan tuh kalau sudah pakai firman Tuhan jangan untuk orang lain, tapi untuklah dirimu sendiri. Jangan istri ngomong ke suami tuh, lihat 3 lu ya. Suami bilang, lu harus tunduk ya, lu jangan main-main. Bukan begitu cara memahami, cara meresponi firman Tuhan. Cara meresponi firman Tuhan, kenakan itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain tuh nanti mereka kenakan untuk diri mereka sendiri. Perhatikan ya, istri itu tunduk pada suami. Kenapa sih? Karena ini berkaitan sama Kejadian 3:16 ya. Saya tidak ulangi ya. Jadi di Kejadian 3 itu, Kejadian pasal 3 itu 15 sampai seterusnya kalau salah ya, 3 sampai seterusnya itu nanti ada ya, bahwa istri itu dikatakan di LI itu istri birahi. Sebenarnya bukan ya, kata Ibrani sana itu istri itu akan mendominasi suami. Tetapi nggak akan berhasil. Kenapa? Karena memang yang proper itu adalah istri tunduk pada suami. Ini kaum laki-laki paling senang ya, istri itu harus tunduk. Saya ngomong kamu nggak bisa ngapain, itu salah sekali. Tapi ada apa? Ada yang harus dikerjakan oleh seorang suami, yaitu mengasihi istri. Nah, di Kolose tidak begitu panjang dijelaskan Paulus, tetapi di Efesus jelaskan. Mengasihi istri itu contohnya apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan memberikan nyawanya bagi jemaat. Saya tanya ya, seorang istri tunduk sama suami mengasihi, lebih susah mana? Jangan bilang lebih susah tunduk ya kaum istri. Jangan. Kaum suami juga jangan mengatakan, lu gampang tunduk, mengasihi lebih susah. Jangan bilang begitu. Ya, tetapi saya mau katakan memang bahwa suami itu harus lebih sulit. Dan dia tugasnya 3. Mengasihi itu lebih sulit, karena kalau mengasihi itu harus bahkan sampai memberikan nyawanya bagi apa? Bagi istri. Saya jujur tanya dah. Kalian tanya, bagi yang sudah punya suami, tanya suamimu. Yakin mau memberikan nyawamu kepadamu setelah 20-30 tahun menikah? Coba pikir baik-baik. Jujur ya, bagi yang belum punya pasangan ingat baik-baik ya. Bagi yang laki-laki jangan main pakai ayat ini untuk suruh calon istrimu atau calon pacarmu atau masih pacar calon istrimu
untuk main tunduk aja, sementara kamu tidak pernah mengasihi istrimu. Itu parah ya. Dari 3 perintah, perintah pertama aja harus memberikan nyawa. Yang kedua harus apa? Jangan berlaku kasar atau membuat pahit hati istrimu ini loh. Jadi Paulus juga sudah tahu bahwa perselisihan suami istri itu pasti terjadi, tapi seorang suami itu tidak boleh membuat pahit istrinya. Perhatikan ya, itu diberikan kepada suami bukan kepada istri. Jadi tidak ada, kita tidak mengerti namanya orang tuh, misalnya dari sepupu kita ya, istri berlaku sedikit salah aja diceraikan. Waduh, ini salah ya. Nah, itu perlu kita pahami dengan baik supaya itu kaum bapak ini, kaum laki-laki tidak merasa jadi apa ya, tidak merasa jadi over PD ya dengan statusnya, si main baca bagian istri, tidak baca bagian dirinya. Dan ketiga, jangan pahitkan hati, jangan pahitkan anakmu. Perhatikan ya, banyak orang Kristen memahami bahwa seolah-olah istri yang harus mendidik anak, tapi kenyataannya Alkitab mengatakan kaum bapak yang harus mendidik anak. Tidak boleh membuat pahit anaknya. Tidak boleh memprovokasi anaknya untuk hal-hal yang tidak benar. Supaya jangan anaknya nanti jadi apa? Hati nuraninya mati. Kalau itu terjadi, kita tahu bahwa nanti masuk ke sekolah yang sulit siapa? Ya para guru kita-kita ini. Waduh, mendapatkan kehidupan di keluarga itu tidak menjadi teladan, tidak sanggup jadi teladan. Bahkan kita minta libatkan untuk membantu mendidik anak pun sangat sulit. Kaum bapak ini paling tidak peduli kalau mau jujur. Saya kaum bapak, jujur aja ya. Saya kaum bapak. Oleh karena saya mengerti beginian, akhirnya dari kecil semua anak-anak saya itu saya yang didik. Pendidikan anak saya itu anak didik, saya yang didik. Tidak pernah istri saya. Tidak pernah istri saya. Semua. Saya tidak pernah kasih anak saya les ke orang lain, nggak pernah. Orang lain lebih pintar dari saya, masa saya kasih orang yang lebih bodoh dari saya untuk dididik? Nggak mungkin. Nah, tapi di kasus-kasus kita tahu banyak orang tua yang mungkin secara pendidikan itu jauh di bawah kita dan kita harus mendidik mereka. Jadi, saya ingin katakan pada waktu bicara mengenai inner core private life ya, ini istri, suami, dan anak itu jelas sekali bahwa suami waktu dia mewujudkan hatinya, urusan hati dia wujudkan itu adalah dalam 3 kategori besar. 1 positif, 2 itu negatif, artinya tidak boleh. Bayangkan ya, jadi pengendalian diri seorang suami itu harus sangat baik. Kaum istri, karena kalian harus tunduk pada suami, jadi cari bagi mereka yang belum punya suami, cari baik-baik suamimu. Tahu mengendalikan diri, tahu mengasihi, tahu memberikan nyawa, tidak hanya waktu pacaran saja. Tapi nanti setelah 20-30 tahun, bahkan setelah 40 tahun menikah sudah tua, masih tahu namanya mengasihi istri. Masih rela memberikan nyawanya bagi istri. Gimana caranya nanti? Itu tempat lain. Tanya orang PHK yang di kelas saya sudah pernah kasih tahu. Gimana cara? Bukan secara psikologi ya, saya tidak mengapai pendekatan psikologi. Ini Alkitab mengatakan demikian. Perhatikan ya, kalau kita bicara maka selalu yang menjadi leader, menjadi yang menanggung beban paling banyak itu kaum suami, kaum bapak. Jadi jangan merasa bahwa kita itu mau dilayani full semua, tidak. Justru kita itu nanti 3 poin ini semua sifatnya apa? 1, mengasihi istri, memberikan nyawa. Yang kedua itu apa? Yang kedua, jangan sampai kita berlaku kasar kepada istri dan kepada anak. Bayangkan ya. Jadi kalau dibilang itu ya, suami itu ya pilot utama, istri itu co-pilot ya. Kalau anak itu penumpang minta, memang anak zaman sekarang memang minta aja sama orang tuanya ya. Main minta aja sama gurunya. Memang begitu dulu anak murid-murid itu takut sama guru. Sekarang berbeda. Jadi itu pertama, kita pahami dulu ya. Nah, sekarang outer core-nya apa sih? Nah, outer core-nya apa? Ini bicara private ya, karena ini di dalam rumah. Ya. Hai hamba-hamba, ini ya, ada hamba. Taatilah selalu dalam segala hal Tuanmu menurut daging. Harfiah menurut daging. Tuanmu di dunia, di LI pakai dunia. Sudah nggak apa-apa. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, tapi dengan tulus hati. Ingat ya. Kita bacakan dulu ya. Karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, ini ingat ya, tidak boleh comot main di mana aja, itu ada konteksnya. Apapun juga yang kamu lakukan, kerjakanlah terus-menerus dengan segenap hatimu.
Keep working out of life. Teruslah bekerja keluar dari jiwamu, yang berasal dari jiwamu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kamu sudah tahu, ini di dalam bahasa Indonesia ini pakai perfect tense, itu artinya nanti tanya orang PHK kalau mereka nggak tahu, saya kurangi nilainya. Kamu sudah tahu, itu perfect di Yunani ya. Artinya dulu kamu tahu, sampai sekarang pun kamu masih tahu kok. Kamu sudah tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang diwariskan. Jadi Paulus itu sudah mengajari mereka juga. Orang-orang Kristen yang ada yang menjadi budak, semua diajarin. Kamu sudah tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang diwariskan. Upah yang sudah kamu dapat, warisannya sudah dapat ini. Layanilah, engkau melayani Kristus Yesus Tuhan, Kristus Tuhan. Layanilah Kristus Tuhan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya. Jadi barang siapa melakukan kesalahan, ia menerima kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, perhatikan ya, bagian hamba itu panjang lebar. Panjang lebar, ada banyak sekali. Ada 3. Bagian Tuhan, terus hadirkanlah benar dan adil terhadap hambamu. Terus menerus kamu hadirkan yang namanya righteous sama adil ini, fair ini. Kenapa? Karena tahu bahwa kamu juga selalu mempunyai Tuhan di surga. Kamu juga selalu mempunyai itu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kamu. Kamu jangan main-main Tuhan ini. Hadirkanlah benar dan adil terhadap hambamu. Baik, apa yang kita bisa lihat di sini ya. Pertama, ya, saya buat summary-nya ya. Hamba itu apa sih? Hamba itu taat dalam segala hal kepada Tuhan dalam daging. Ingat ya, taat dalam segala hal itu dalam hal apa? Segala hal yang berurusan dengan kepentingan Tuhan maupun kepentingan di dalam rumah. Ingat ya, itu hamba itu tidak pernah disuruh untuk hal-hal di luar, di dalam rumah. Kedua, motivasi seorang hamba itu harus punya motivasi tulus hati. Taatnya selalu dengan tulus hati. Bukan karena menyenangkan Tuhanmu. Jadi saya compare antara fenomena yang terlihat ya, duniawi, orang duniawi sangat bisa halus ya. Saya tidak menyalahkan public school ya. Public school supaya membuat kita jadi pede untuk ngomong, bukan, tapi bagi saya itu hanya fenomena, tidak sampai kepada level tulus hati. Saya bukan menjelek-jelekan orang yang menjual. Orang menjual itu selalu memuji-muji kita, tetapi itu mungkin supaya motivasinya bukan tulus hati, tetapi untuk mendapat, untuk bisa menjual sesuatu kepada kita. Untuk supaya kita membeli sesuatu. Itu fenomena bagi saya. Enggak. Bagi Paulus, kalau kamu taat, tidak boleh dalam konteks fenomena. Karena Tuhanmu senang cukup. Tetapi karena tulus hati. Dengan tulus. Dasarnya apa? Dasarnya bukan menyenangkan manusia. Tetapi karena takut akan Tuhan. Karena ada Tuhan yang nggak kelihatan, itu sebabnya membuat kamu takut. Itu sebabnya kamu melakukan dengan tulus hati dalam segala hal. Perhatikan ya, Paulus sangat jelas tuh ya, instruksi sangat jelas. Kalau kamu taat, taatilah dengan tulus hati. Mengapa? Dasarnya karena kamu takut Tuhan. Karena kamu adalah orang yang percaya Tuhan, kamu takut, kamu kenal siapa Tuhan yang sanggup tidak hanya menghancurkan fisikmu, tapi bahkan melempar kamu ke dalam neraka. Takut akan seperti itu, maka lakukanlah dengan tulus kepada Tuhanmu. Nah, baru nanti statement itu muncul. Apa? Kerjakanlah terus-menerus segala sesuatu dengan segenap hati. Perhatikan ya, masih urusan segenap hati. Kerjakanlah terus-menerus segala sesuatu dengan segenap hati. Yang invisible ini. Seperti untuk Tuhan. Dasarnya apa? Karena upah itu, kamu sudah tahu upah itu dari Tuhan. Jadi yang namanya Tuhan itu memberi upah itu sebetulnya bukan. Itu hanya cara Tuhan memelihara hamba-hamba supaya mereka dapat hidup di dunia ini. Tetapi upah yang sesungguhnya itu sudah mereka terima dari Tuhan. Dan karena kamu melayani Kristus Tuhan. Di kelas saya yang filsafat teologi, kalau mereka ikut saya sudah pernah perhatikan. Guru itu apa sih? Guru itu pekerjaan, profesi atau pelayanan. Kalau lupa, saya ingatkan lagi. Yayasan Pelita Harapan ingin supaya setiap guru datang menjadi guru itu oleh karena melayani. Bukan karena bekerja, bukan karena profesi, bukan karena dia profesional, bukan, tapi karena melayani. Semua urusan hati di hadapan Tuhan. Segala hal, semua urusan hati di hadapan Tuhan. Itulah pelayanan. Singkatnya ya, supaya kita nggak terlalu panjang lebar. Tuhan apa? Tuhan itu selalu harus menghadirkan yang namanya benar, righteous ya, benar dan adil, fair, kebenaran dan keadilan.
Righteous ini kalau bahasa Yunani itu adalah katakan dipakai dalam kaitan dengan kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kata ini dipakai. Carilah kerajaan Allah kebenaran. Cara Allah menghadirkan kerajaan Allah dengan kebenaran, dengan menghadirkan kebenaran. Adil, kebenaran, dan fair. Adil. Kenapa? Ini karena bahasa Yunani prinsip. Karena apa? Karena kamu sudah tahu, kamu selalu mempunyai Tuhan di surga. Sekali lagi, semua inner core, yaitu di dalam private life itu, inner life itu bicara semua adalah urusan hati. Inner being yang tidak terlihat, tetapi waktu dimanifestasinya, kan itu manifestasinya jelas sekali. Manifestasinya bisa mirip dengan duniawi, fenomena duniawi, tetapi innernya itu sangat berbeda. Tidak ada orang tahu kamu melayani Tuhan atau melayani manusia, kecuali diri kamu sendiri. Maka itulah yang harus kita perbaiki. Dah, itu inner. Kita lanjut ya. Yang kedua, kita bicara prayer. Saya pakai tanda tanya. Sebenarnya prayer itu center apa enggak sih? Apakah prayer itu ada pusatnya? Sebelum kita sampai kepada public life itu, inner life, kita selipin, setelah itu doa yang menjadi pusat dari hidup kita. Setelah doa, baru kita ready untuk kepada public life. Itu lain lagi ceritanya. Bisa juga demikian ya. Mari kita lihat ya. Ini mestinya 2 SKS sendiri ya, tapi nggak apa-apa. 1 Kolose 2 SKS, tapi nggak apa-apa. Sekarang bagian kedua apa sih? Paulus bilang bertekunlah terus dalam doa. Ini sudah, perhatikan ya, kalau kita lihat ini sudah tidak ada lagi urusan hati ini. Pahitkan hati, mengasihi, sepenuh hati, udah nggak ada. Pasal 4 ayat 2 sampai 4 bilang bertekunlah terus dalam doa sambil berjaga-jaga, sambil mengucap syukur. Pada saat yang sama berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu bagi kami untuk pemberitaan firman, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya juga aku sudah dipenjarakan. Dan dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Ini apa yang bisa dipelajari ya teksnya. Saya jelas itu ya. Saya buatnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, Paulus tuh menekankan 2. Pertama, keep continuing, terus menerus. Kata kerjanya memang terus menerus. Pakai present lebih terus menerus lagi. Kalau mau dibuat sederhana, terus menerus sibukkanlah dirimu dalam doa. Dalam doa apa? Sambil apa? Sambil selalu berjaga-jaga dalam Dia dan dalam ucapan syukur. Ini harafinya seperti ini. Sibukkanlah terus menerus dirimu di dalam doa, sambil kamu terus berjaga-jaga di dalam Dia dan di dalam ucapan syukur. Perhatikan ya, itu pertama. Yang kedua, berdoalah untuk yang lain juga. Jadi waktu bicara doa itu ada 2. Terus menerus sibukkan dirimu dalam doa. Dalam doa apa artinya? Sambil kamu berjaga-jaga dalam Dia. Apa artinya berjaga-jaga? Saya nggak mau panjang lebar berjaga-jaga ya, ini nanti masih lama. Berjaga-jaga itu adalah kita, kalau guru kalian sudah tahu namanya observasi. Lihat baik-baik murid-muridmu. Lihat baik-baik segala sesuatu di dalam Tuhan itu. Segala sesuatu yang kamu lihat di dalam Tuhan dan di dalam ucapan syukur. Yang kedua, berdoalah untuk yang lain, untuk kami. Ya, untuk Paulus ya. Apa istilahnya? Nih, doanya ya. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan firman. Supaya kami dapat berbicara. Bukan hanya buka pintu, tetapi kami harus berbicara tentang misteri Kristus. Semua pembelajaran yang kita ajarkan, kita harus dalam kerangka memperkatakan misteri Kristus. Semua misteri dari Kristus. Ketiga apa? Speak-nya, perhatikan ya. Open, speak, tapi speak-nya. Speak boldly, dengan berani. Sebagaimana kami seharusnya. Jadi, open the door supaya kita speak-nya boldly. Itu dia. Sederhananya. Jadi konten prayer itu ya, nanti saya langsung bawakan ini ya. Nah, nih. Apa sih lesson-nya? Saya tanya ya, apakah kita masih terus sibuk dalam doa? Jangan-jangan sudah nggak sempat. Jujur aja ya, saya juga sama. Saya sekarang pola doa saya sangat berbeda. Nanti saya share kapan-kapan. Yang kedua, kalau kita masih continue dalam doa, apakah kita berdoa itu sambil kita berjaga-jaga dalam Dia dan dalam ucapan syukur? Coba.
Sambil berjaga-jaga dalam dia, saya nggak yakin. Ya, sambil kita berjaga-jaga, menjaga iman kita di dalam dia, sambil kita mengucap syukur bahwa dia masih memampukan kita untuk bersibuk dalam doa dan kita masih bisa mendudukkan diri datang kepada dia. Apakah kita berdoa bagi yang lain? Coba ya, tanya, mari kita jujur nih. Sebulan 2 kali ini kayak gini, 2 kali mungkin ya, saya nggak tahu. Itu kita berdoa untuk orang lain. Betul. Kalau iya, jenis doanya apa? Apakah kita hanya berdoa untuk kebutuhan kita di dalam dunia ini saja? Karir kita, gaji kita, performance kita, harapan-harapan kita, impian kita, hayalan-hayalan tentang pasangan yang A, B, C, D, E, yang kayak drakor dan lain-lain itu, coba pikir baik-baik. Atau kita, bukan nggak boleh ya, atau kita juga kita berdoa untuk hal-hal di atas, di mana Kristus ada, yaitu apa? Hal-hal pemberitaan firman, hal-hal memperkatakan misteri Kristus di dalam kelas kita masing-masing, di dalam persekutuan kita, dan memperkatakannya dengan berani. Sebagaimana kita harusnya memang memperkatakan dengan berani, karena itu berita baik. Atau jangan-jangan kita hanya stop sampai di dream saja, prayer kita. Untuk untuk pemberitaan firman yang lain kita sudah lewat, mungkin tidak tahu ya. Yang kedua, oke ya. Yang ketiga, publik nih ya. Kita geser publik. Hiduplah berjalanlah dengan penuh hikmat dengan orang-orang luar, dengan menggunakan kesempatan yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada tiap orang. Baik ya, saya buat jadi seperti poin tadi supaya jelas ya, ini guru nih. Jadi bagian pelajaran ketiga itu Paulus tuh punya 2 poin. Pertama, selalu hidup dalam hikmat dengan orang luar. Jadi dengan orang yang di luar, saya pakai di luar yayasan ya, kalau sampai luar sekali, di luar yayasan, orang-orang di mana di tempat kita kos, di mana tempat kita tinggal, sekitar kita, hiduplah dalam hikmat. Apa artinya dalam hikmat? Gunakanlah kesempatan dengan maksimal. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, use the kairos in the most. Using, itu participle, using the kairos, menggunakan opportunity in the most yang paling maksimal. Kalau kamu dengan orang luar, hiduplah, pakailah semua kesempatan itu dengan maksimal. Ya, bukan dengan sia-sia. Yang kedua, selalu penuh anugerah dalam perkataan. Apa itu penuh anugerah? Nah, dipakai sekali lagi participle setelah kamu diasinkan dengan garam. Kamu itu tidak lagi hambar. Perkataanmu jangan hambar. Jangan kayak orang emosional flat. Nggak ada apa-apa. Mau orang mati, orang senang flat aja. Itu bahaya. Itu hambar. Penuh anugerah. Bagaimana? Apa itu anugerah? Lihat kepada Tuhan. Tuhan beranugerah, Tuhan memberikan anaknya supaya menolong manusia, supaya manusia itu tidak binasa, tapi bukan menolong, menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Maka perkataan kita selalu penuh dengan hal-hal yang sifatnya membangun orang, sifatnya membawa orang kepada kebaikan, kepada hal-hal yang nanti menemukan namanya kebenaran. Dan tujuan apa? Kenapa kamu harus selalu berkata dalam anugerah, dengan selalu penuh anugerah dalam perkataan? Sederhana, tujuannya supaya kamu tahu memberi jawab kepada tiap orang. Kalau perkataan kamu hambar, sia-sia, in vain ya, maka kamu tidak akan tahu bagaimana memberi jawab kepada orang lain. Orang akan tanya. Pada waktu kamu dapat memberi perkataanmu penuh anugerah, orang tanya, kok kamu bisa ya ngomong seperti itu ya? Kamu apa sih rahasiamu? Nanti kamu tahu memberi jawab kepada orang, mempertanyakan. Kalau hambar, apa yang kamu mau jawab? Kalau penuh anugerah, kamu jawab apa? Anugerah Tuhan lah membuat saya bisa begini. Kalau hambar, siapa yang bikin? Gak mungkin Tuhan membuat kamu hambar. Secara sederhana, itulah dia. Dah. Mari kita tes ya. Tes hati kita ini. Kalau kita bicara outsider, insider, ya, relasi dengan instruksi ya, untuk orang, coba kita lihat 9 pertanyaan ini. Yang pertama apa sih? Apakah kita memang sedang memanifestasikan, mewujudkan kasih kepada murid kita, sesama rekan, dan kepada atasan kita? Siapa Tuhan kita yang sesungguhnya?
Manusiakah? Kepada para guru-guru di bawah head office kah Tuhan kita? Oh, tunggu dulu ya. Itu salah besar kalau kita lakukan itu. Yang head office, apakah tidak ada Tuhan lagi? Nggak mungkin, ada Tuhanmu. Siapa sih yang sedang kita layani ini? Jujur ya, apakah head office sedang melayani yayasan? Apakah guru-guru sedang melayani kepala sekolah? Apakah kepala sekolah sedang melayani head office? Tidak. Every one of us sedang serving the Lord. Semua kita sedang melayani Tuhan. Gak ada yang lain. Mari kita lihat semua ini. Selama ini kita kerjakan karena kita pikir kita melayani siapa sih? Nah, coba diuji ya, saudara. Hati kita invisible, nggak ada yang bisa lihat. Yang kita bisa lakukan adalah selalu menguji. Yang kedua, kalau prayer itu menjadi penting sekali. Sebelum nanti kita mempunyai kehidupan di tengah-tengah orang luar, di dalam ini oke. Setelah itu mau orang luar, kita harus, kalau kita bilang mestinya kita berdoa. Ingat ya, doa itu adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh setiap orang Kristen. Dan semua orang Kristen pasti dapat melakukannya, tetapi itu juga sekaligus merupakan kuasa yang paling besar di sana. Hal yang paling kecil, tetapi kuasanya paling besar. Doa. Berapa banyak orang Kristen serius mendoakannya? Apakah kita masih terus berdoa sambil kita berjaga-jaga ke dalam Dia dan di dalam Thanksgiving? Kalau kita masih terus berdoa, jangan-jangan kita sudah tidak lagi sambil berjaga-jaga. Doa kita hanya urusan my need, my future, my destiny, my dream. Semua hanya my saja. Tidak ada watching in Him. Sambil berjaga-jaga di dalam Dia supaya kita jangan sampai salah berdoa. Dan kita tidak menerima apa yang kita doakan karena salah. Kalau Yakobus bilang. Kalau saya lompat ke Yakobus ya. Kalau saya lompat. Kenapa sih kita berdoa? Kepada siapa yang kita doakan? Kita doakan untuk siapa? Nah, ini masih kita doakan yang lain-lain ya. Yang lain. Kalau kita doakan, lalu doa kita isinya apa sih? Coba, apa isi doa kita? Jangan-jangan ya, isi doa kita juga urusan things in the earth, not things above where Christ is. Yang ketiga, ya, apakah kita memakai kairos ya? Kairos itu time ya, waktu. Itu lebih kepada kesempatan. Jadi selalu dipakai kairos itu adalah kesempatan di mana Tuhan itu intervensi. Apakah kita sadar ya, waktu Tuhan itu mengintervensi kita, memberikan kesempatan ini, kesempatan dari Tuhan, apakah kita aware, kita sadar bahwa ini memang kesempatan dari Tuhan? Atau bahkan kita tidak peduli? Atau bahkan kita tidak tahu ya, waduh, kita masih belum bicara apa artinya dari mana kita tahu kesempatan dari Tuhan. Kalau kita tahu, apakah kita memakai kairos in the most, kayak bahasa Inggris pasti tahu, ya, ini MELT pasti tahu. Using the time in the most, using the time itu di dalam hal yang paling efektif, paling baik, semuanya di situ, the most. Apakah kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan itu in the most? Semua murid-murid yang Tuhan percayakan, rekan-rekan kerja yang Tuhan itu izinkan ada bersama dengan kita, apakah kita melihat itu sebagai kairos atau semua hanya kronos? Hanya kronologi, nanti saya bukan di sini, nanti saya di sana. Waduh, celaka saudara ya. Tuhannya batu loncatan itu kronos namanya. Kairos itu tidak. This is the time where God has given us. Now I want to use it in the most. Yang kedelapan, apakah perkataan kita, speech kita itu selalu dalam anugerah? Kepada rekan kerja, kepada murid, kepada orang tua, kepada atasan. Jangan-jangan kepada head office, kepada capsec dengan kepada murid, jangan-jangan berbeda. Masalah, saudara ya. Full of grace, in grace, atau apa? Kita memperkatakannya di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah, sehingga semua perkataan kita dipahami oleh murid, oleh rekan kerja, oleh atasan kita, oleh head office sebagai perkataan di dalam anugerah. Ini bukan soal sopan santun ya. Truth, benar dan adil. Do we know how to answer everyone? Apakah kita tahu bagaimana kita menjawab setiap orang kalau mereka bertanya tentang iman kita? Tentang our public life kalau dia tanya, kok kamu bisa begini? Do we know how to answer? Tentulah kalau baik, kamu tahu bagaimana answer. Tetapi kalau buruk, nggak bisa answer. Kalau baik pun ya, kamu tahu belum tentu itu benar.
Kalau kamu pun hidup baik dan orang mempertanyakan baik, kamu bisa menjawab dengan baik, tetapi belum tentu itu benar. Ingat ya, benar dan salah itu berbeda. Sepertinya kamu menjawab baik, tapi sebetulnya tidak baik. Kenapa? Masih belum kepada apa? God oriented, masih berorientasi. Iya, saya itu karena saya sudah belajar banyak, karena saya sudah. Di mana Tuhannya? Di mana Tuhan yang gracious ini? Yang memberi kamu begitu banyak anugerah supaya kamu bisa speech in grace. Dan pada waktu orang mempertanyakan, kamu bukan memperkenalkan Tuhanmu, memperkenalkan siapa dirimu, memperkenalkan waktumu yang bisa membuatmu menjadi hebat. Waduh, ini masalah, saudara ya. Itu sangat masalah. Nah, itu dari saya. Selesai. Mohon maaf saya tambahkan 15 menit ya, Ibu Vini dan rekan-rekan yang lain. Semoga instruksi ini sekali lagi membuat kita mereview, mengulas kembali ya, mengkaji kembali selama ini instruksi kita kepada diri kita sendiri, kepada para murid maupun dengan kepada murid maupun kepada yang lain ya, itu apakah memang seperti begini polanya? Apakah seperti inilah pattern yang sebetulnya itu kita sedang kerjakan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan itu terlalu banyak bolong? Jangan-jangan hanya apa? Hanya 4 saja. 4 pun masih terpatah-patah. Jangan-jangan dari 9 itu hanya 3 saja. Bagus ada 3. Jangan-jangan hanya 1. Jangan-jangan masih semua itu tidak ada. Gawat sebenarnya. Yang masih semua itu menyenangkan manusia, bukan takut akan Tuhan. Itu dari saya. Jadi feel free kalau memang ada ruang tanya jawab. Kalau tidak ada, maka selesai dari saya. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala dulu ya, sebelum saya kembalikan panitia ya. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami datang kepadamu pada waktu kami mulai membahas akan hal-hal praktis yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose. Yang kami yakin juga sedang katakan kepada kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup kami sulit sekali untuk mengatakan kami adalah anak Tuhan yang sedang berjuang untuk setia. Oleh sebab itu kami membutuhkan akan anugerah-Mu, kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk selalu berpadangan dengan firman. Firman yang indah, firman yang hidup, firman yang sudah mengubahkan kami. Kiranya firman itu juga kami masih dapat menikmati betapa indahnya itu mengubahkan hidup kami ke depannya. Berapapun usia kami, berapapun lamanya pengalaman kami melayani, Tuhan tolong kami selalu mampu menemukan betapa indahnya firman-Mu, karena itu selalu membuat kami menjadi serupa dengan Yesus Tuhan kami. Bapa, dengarkanlah kami. Janganlah tinggalkan kami di dalam berbagai kelemahan kami yang terus kami pertontonkan. Janganlah tinggalkan kami. Ubahkanlah kami sehari demi sehari. Supaya pada waktu kami membaca instruksi yang memang Tuhan izinkan, dan memang itu adalah firman Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri lewat Paulus, kami tahu Tuhan bahwa itu adalah untuk kebaikan kami. Meskipun kami tahu itu kemuliaan Kamu, tapi pada akhirnya itu untuk kebaikan kami. Biarlah kami Engkau dapati sebagai hamba-hamba yang setia, yang sedang berjuang dalam kesetiaan. Engkau dapati kami sebagai hamba-hamba yang sedang melayani Tuhan dengan tulus hati. Engkau mendapati kami sebagai orang-orang selalu berjaga dalam iman kami. Engkau dapati kami sebagai orang-orang yang selalu memperkatakan segala sesuatu dengan anugerah. Dan Engkau dapati kami adalah orang yang selalu berjuang untuk tahu bagaimana menjawab orang-orang yang memperhatikan hidup kami. Pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Kuasai kami ya Tuhan. Mampukanlah kami. Roh yang kudus yang sudah dimeteraikan dalam diri kami, kiranya itu yang terus membuat roh kami selalu bernyala-nyala. Dan tidak menjadi redup, tapi terus semakin bernyala-nyala melayani Tuhan. Meskipun fisik kami akan suatu kali capek. Meskipun fisik kami sudah tidak lagi kuat, tetapi roh kami selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Sehingga orang yang melihat kami, yang melihat akan perjuangan iman kami selama ini, mereka masih menemukan sungguh orang ini adalah orang yang berjuang di dalam Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dengarkanlah kami oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.